kelempar ya Pak Bahtiarnya ya? Iya. Ini yang ada nih. Oke. Mungkin bisa minta tolong ibu-ibu KWT-nya di reminder kembali ya. Selamat siang Pak Bahtiar. Lagi nyambi Zoom juga ya Pak? Iya, kuliah sampai jam 4, Mas. Oh, Jamnya di iya Pak. Kita menunggu ibu-ibu KWT-nya ya Pak Bahtiar. Mungkin sebentar lagi. Sedang di reminder juga di grup. Selamat datang Bapak, terutama perwakilan dari Kecamatan Cipayung. Selamat siang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, lagi di luar ini. Baik, tidak apa-apa. Kita juga sambil menunggu ibu-ibu dari Siap. kelompok wanita tani Perumahan Lembah Pria Indah sebentar lagi akan bergabung di tengah-tengah kita juga. Dan di sini juga Siap. ada dosen pembimbing lapang, pendamping kita, ada Pak Muhammad Bahtiar, Bapak. Itu dari mahasiswa kan? Kampus, dosen-dosen. Iya, betul Pak.
Baik. Jalan-jalan ke Lembah Gria, jangan lupa beli kelapa. Selamat datang di Lokakarya, Depok Kota 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Suryadi STMM selaku perwakilan dari Kecamatan Cipayung dan juga Bapak Muhammad Bahtiar selaku dosen pembimbing lapang. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan, dan tak kenal maka tak sayang, maka perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Satrio Wicaksono, biasa dipanggil Satrio, dari Sekolah Bisnis IPB University Angkatan 55. Dan hari ini dipercayakan untuk menjadi Master of Ceremony sekaligus moderator dalam acara Lokakarya KKNT Depok Kota 02. Adapun Lokakarya kedua dari KKNT Depok Kota 02 ini bertujuan sebagai media pemaparan hasil pelaksanaan kegiatan KKNT serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut dari segala hal yang telah kami lakukan pada saat kuliah kerja nyata tematik ini. Baik, sebelumnya perkenankanlah saya untuk membacakan agenda Lokakarya hari ini. Dimulai dari yang pertama, ada pembukaan yang dipandu langsung oleh saya selaku Master of Ceremony sekaligus moderator. Kemudian ada pembacaan tilawah, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IPB, sambutan Lokakarya Depok Kota 02, sambutan Ketua KWT Lembah Gria Indah, sambutan perwakilan Kecamatan Cipayung, presentasi pelaporan program KKNT Depok Kota 02, diskusi dan tanya jawab, penyerahan sertifikat dan ucapan terima kasih, serta penutupan dan dokumentasi. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan memulai segala sesuatunya dengan yang adem-adem, dengan segala sesuatu yang baik, yaitu pembacaan tilawah yang akan dilangsungkan dan dilantunkan oleh Iza Ramadhani. Kepada Iza Ramadhani, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara ini, sebaiknya dimulai dengan sesuatu yang positif. Saya, Iza, akan membaca surah Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125 hingga ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla alan sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabtum lahum ghairu lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi daki mimma yamkurun. Shadaqallahul azim. Semoga kita mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Saudara Iza untuk lantunan ayat suci yang telah dilakukan, dan kita beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IPB. Pada para peserta dan juga hadirin yang berpartisipasi dalam kegiatan Lokakarya hari ini, harap untuk menyesuaikan dan duduk tegap. Terima kasih. Oh iya. Bersama
Baik, terima kasih sudah dilantunkan lagu Indonesia Raya serta himne IPB. Selanjutnya saya mau mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Evi Riana selaku Ketua KWT Lembah Gria Indah dan juga Bapak Iqbal Kalbardi selaku Penyuluh Pertanian Kecamatan Cipayung. Baik, langsung saja selanjutnya kita beranjak kepada agenda sambutan yang akan dilakukan oleh Ketua Kelompok Depok Kota 02, juga dosen pembimbing lapang dari Sekolah Bisnis IPB University yang mewakilkan, dipersilahkan kepada Bapak Muhammad Bahtiar STPMM dan juga Muhammad Ihsan Aparirama. Waktu dan layar dipersilahkan. Siapa dulu nih, Mas? Silakan Bapak Bahtiar terlebih dahulu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati, perwakilan dari Bapak Kakek. Mohon maaf saya tidak mungkin bahwa saya adalah dosen mengganti kebetulan Mohon maaf Pak Bahtiar, agak kresek-kresek suaranya. Mungkin dari headsetnya ya Pak. Mas Satrio, apakah lebih baik atau sama saja? Sangat baik Pak, sudah sangat jelas. Oke, baik. Mohon maaf tadi ada gangguan. Baik, saya haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri Lokakarya kedua anak-anak kami. Mohon izin, jadi pada kesempatan ini seharusnya Bu Anissa yang hadir selaku dosen pembimbing lapang langsung, tapi berhubung putri beliau masuk rumah sakit, jadi mewakilkan kepada saya sebagai dosen pembimbing lapang pengganti. Tidak mengurangi hormat kami dan salam dari IPB atas nama Rektor, kami saturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk membimbing putra dan putri kami, mahasiswa IPB yang saat ini sedang ber-KKN dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan segera meninggalkan lokasi KKN. Sekaligus di saat yang sama kami juga mengaturkan permohonan maaf bila selama proses KKN ini kami selaku IPB, baik dosen pembimbing lapang maupun putra-putri kami di lapangan itu ada tindakan, ucapan, kalimat yang belum berkenan atau tidak berkenan bagi Bapak Ibu semua, atau bahkan mungkin apa yang anak-anak lakukan belum bisa memenuhi seluruh harapan dari Bapak Ibu di tempat lokasi KKN. Memang ada sedikit kendala, terutama dalam kondisi pandemi ini, kegiatan memang tidak semaksimal yang seharusnya bisa dilakukan bila kondisinya normal. Seperti 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu, seharusnya anak-anak bisa berbuat lebih banyak, tapi dengan keterbatasan kegiatan karena pandemi, semoga mohon dimaklumi, anak-anak saya yakin
sudah berupaya sebaik yang mereka bisa, dan tentu saja ini akan menjadi evaluasi kami ke depan bagaimana supaya kegiatan KKN ini bisa lebih maksimal dilakukan dalam kondisi pandemi. Kami sama-sama belajar menghadapi situasi sulit dalam pandemi, baik dalam proses pembelajaran terhadap kami sendiri selaku dosen, terhadap juga anak-anak kami ketika KKN maupun kuliah seperti layaknya biasa. Jadi semoga kebaikan Bapak Ibu di tempat KKN bisa menjadi amal jariah buat Bapak Ibu semua. Kemudian anak-anak juga ini semoga menjadi proses pembelajaran yang baik, karena bagaimanapun seperti yang saya sampaikan di banyak kesempatan, kalian dulu kalau ujian kan ngasihnya, kami sebagai dosen ngasihnya kertas putih ya, kertas ada soal gitu, kalian jawab, kemudian ukuran kebenarannya adalah berdasarkan pengetahuan kami sebagai dosen. Tapi ketika KKN, saya kasih kertas putih, kemudian mengisi sendiri soalnya, kemudian mencari tahu jawabannya, dan yang memberikan penilaian adalah masyarakat tempat kalian KKN. Dan itu menjadi pembelajaran yang paling baik karena sifatnya problem based learning, kemudian menjadi pengalaman terbaik karena ujian sesungguhnya di dunia nanti setelah kalian lulus ya seperti yang sekarang dilakukan. Jadi ambil hikmahnya sebaik mungkin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih ucapan yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bahtiar selaku dosen pembimbing lapang pengganti dan juga koordinator KKN Sekolah Bisnis IPB University yang berkesempatan untuk menyampaikan sambutan pada Lokakarya Depok Kota 02. Dan langsung saja selanjutnya saya persilahkan kepada Muhammad Ihsan Aparirama selaku Ketua Kelompok KKNT Depok Kota 02 untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih banyak Mas Satrio. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dari Pak Bahtiar, dari perwakilan kecamatan dan juga dari kelurahan, dan juga Bu Evi selaku mitra pada KKNT untuk kelompok Depok Kota 02. Saya mengucapkan lagi terima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada teman-teman anggota kelompok Depok Kota 02 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah kita sampai di hari ini, tepatnya sudah 40 hari terlaksananya kegiatan KKN yang sudah kami usaha secara maksimal, yang ada hybrid, yang ada online dan juga ada offline-nya. Tetapi walaupun ini sebagai akhiran dari seluruh kegiatan kami, ini belum berarti berakhir dari hubungan yang telah kami buat antara mitra dan juga antara mahasiswa-mahasiswa IPB dan juga stakeholder yang terkait. Dari kami banyak yang bisa kami ambil sebagai pelajaran, bukan hanya pelajaran yang sekiranya yang kami dapatkan dari kuliah yang berupa tulisan saja, tetapi di sini kami mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru, mungkin terkait soft skill dan juga hard skill, dan juga gimana caranya itu berkoneksi dengan orang-orang banyak dan juga belajar mengenal sesama, dan juga belajar lagi bahwa kita itu di dalam IPB itu tidak hanya satu fakultas saja. Nah, jadi mungkin dari yang saya harapkan setelah ini adalah semua yang telah kami laksanakan atau kegiatan atau apapun itu, kami bisa terus berhubungan untuk biar selalu bersinergis dan terus berkembang. Mungkin itu saja, sekian dari sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Master of Ceremony, Mas Satrio. Terima kasih Saudara Ihsan untuk sambutan selaku Ketua Kelompok KKNT Depok Kota 02 yang menghantarkan kita pada sambutan dan juga acara-acara selanjutnya. Dan selanjutnya akan ada sambutan langsung dari perwakilan kelompok wanita tani, akan disampaikan langsung oleh Ketua dari kelompok wanita tani Lembah Gria kepada Ibu Insinyur Evi Riana. Waktu dan layar dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Terima kasih Mas Satrio waktunya. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing ya tadi Pak siapa, kemudian Pak Suryadi Kasekbang Kecamatan, ada Pak Iqbal PL Kecamatan Cipayung, Bisa sebagai juga teman-teman adik yang lain bisa ya nggak bisa Ibu sebutkan satu persatu tapi belum disuan ya. Masih yang tak terhingga teman Cipayung Depang sudah berbagi ilmu, sharing pengalaman, dan juga seperti biasa selalu kita dengan keterbatasan karena situasi yang tidak memungkinkan, yang harusnya lebih banyak bisa bertatap muka, lebih bisa bersilaturahmi, tapi juga tidak mengurangi kepintaran dengan YouTube ya, sehingga ibu-ibu anggota KWT tetap sampai ilmunya. Ya sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan KKN di tempat kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya kemudian juga semoga adik-adik semua cepat selesai seperti jadi sarjana, dan tentunya setelah sarjana juga akan kembali ke masyarakat ya Dek ya. Katanya Ibu pernah adalah dengar katanya kalau ilmu yang tidak disampaikan atau tidak di-sharing bagaikan pohon yang nggak berbuah. Ya semoga adik-adik menjadi pohon yang buahnya lebat-lebat semua. Sekali lagi mohon maaf ya, ini terus terang keterbatasan karena ini ternyata adalah tanggal 1 Muharram. Jadi teman-teman itu banyak yang lagi puasa deh. Kalau puasa kan jam-jam segini biasanya pada ngantuk. Jadi kayaknya ketiduran ini. Saya udah woro-woro di grup, ayo pada masuk Zoom. Wah, kebablasan kayaknya. Baik, sekali lagi semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga cepat COVID ini tepat berlalu dan adik-adik bisa menyelesaikan studinya dengan cepat, ya jadi sarjana dan kembali ke masyarakat dengan pengabdian sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Tapi juga tidak menutup kemungkinan jangan memutuskan silaturahmi kalau terutama yang dekat nih kan kita satu kota ya Depok ya. Kalau mau sowan ke rumah silakan, kalau mau ada keperluan-keperluan misalnya ingin sharing lagi dengan ibu-ibu, kami menyambut dengan tangan terbuka. Akhirnya sekali lagi selamat selesai ya sudah KKN-nya, semoga manfaat buat orang banyak juga buat diri adik-adik masing-masing. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih juga kepada Pak Iqbal yang sudah mendampingi kami, juga Pak Suryadi dari kecamatan. Mohon maaf tadi agak telat karena juga biasa tanggal 10 kami baru mengadakan pertemuan rutin UMKM dan kebetulan pembinanya juga Pak Suryadi. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, semangat Bu Evi. Merdeka 17 Agustus. Merdeka. Siap. Terima kasih banyak juga Ibu Evi atas doanya. Rekan-rekan sekalian didoakan cepat lulus dan juga jangan lupa untuk kita kembali ke masyarakat, terutama di mana kita dilahirkan, seperti itu. Tadi Bu Evi sempat menyinggung, ada Pak Iqbal juga yang bergabung di tengah-tengah kita selaku penyuluh dari Kecamatan Cipayung. Saya ingin memberikan kesempatan untuk Pak Iqbal untuk menambahkan sambutan untuk
KKN dari Lokakarya KKNT Depok Kota 02. Waktu dan layar saya persilahkan kepada Pak Iqbal. Baik, sepertinya belum bisa terdengar ya. Baik, kita lanjutkan saja kepada acara sambutan selanjutnya. Boleh di next. Oke, akan ada sambutan dari perwakilan Kecamatan Cipayung yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Suryadi SEMM selaku Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Cipayung. Pada Bapak, waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini atau pada siang hari ini ya, saya selaku dari perwakilan pemerintahan Kecamatan Cipayung diberi kesempatan untuk berikan sambutan. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa mendampingi adik-adik ya di lapangan yang justru nanti mungkin ada Pak Iqbal, Bu Epi, kebetulan juga saya pembina UKM juga pada hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada adik-adik ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, sama juga seperti adik-adik, Bapak juga dulu seperti itu ya, KKN dan sebagainya. Apalagi nanti kalau udah menjelang S2-nya ya, itu juga harus benar-benar ilmu yang kita dapat kita manfaatkan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu kebetulan ya pada saat ini dipercayakan sebagai ASN ya. Mudah-mudahan kalian juga jadi ASN ya, penyuluh dan sebagainya. Saya doakan kalau yang mau jadi ASN ya daftar biar sama-sama kita berjuang untuk membangun masyarakat, terutama masyarakat Cipayung, umumnya Kota Depok. Oleh karena itu saya berharap bahwa jangan menyerah ya. Apapun yang kita dapat ilmu dari guru kita, dosen kita ya, mudah-mudahan itu kita bermanfaat. Jangan ada yang bilang, presiden udah banyak, ini udah banyak. Enggak. Nanti suatu saat kita akan merasakan ya. Kayak Pak Suryadi cita-cita dulu jadi masih kecil jadi presiden, nggak taunya jadi lurah. Nggak apa-apa jadi lurah kan. Ada pepatah mengatakan setinggi-tinggi ya kita mencapai bintang di langit, jatuhnya di antara bintang-bintang ya kan. Kalaupun kita tinggi tapi jatuhnya di antara bintang-bintang, paling tidak jadi lurah kan itu udah bintang juga ya. Oleh karena itu ya saya pernah menjadi lurah itu di Kecamatan Cimanggis, Lurah Mekarsari, sama juga membina UKM karena levelnya level kelurahan, lalu Lurah Kalimulya, jadi 2 kelurahan, dan sekarang tahun ini dipercayakan sebagai Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan, mengurus rumah tidak layak huni, mengurus ekonomi, pembangunan dan sebagainya. Itu pun berkas dari kuliah juga, ya. Kalau nggak kuliah ya nggak mungkin Bapak bisa seperti ini. Makanya dari hasil dosen itu ya tadi Pak Bahtiar, mohon maaf ya Pak Bahtiar, ya yang saya hormati, bahwa inilah perjuangan hasil kita. Saya juga pernah jadi dosen dulu 3 tahun di Jakarta, ya. Oleh karena itu pernah juga mengalami seperti ini. Tapi nasib berkata lain Pak Satrio. Jadi larinya ke struktural, ya, harusnya fungsional. Begitu ditawarkan jadi lurah, akhirnya saya mengundurkan diri jadi dosen. Tapi tetap ada SK dosen saya masih dipertahankan. Kalaupun nanti Pak Lurah pensiun, Pak Suryadi pensiun, Pak Suryadi harus kembali lagi ke kampus. Insya Allah saya bilang. Oleh karena itu masa pandemi ini, mohon maaf, Bapak tidak menemani adik-adik di lapangan, tapi Bapak doakan biar supaya kalian sehat semuanya, ya. Karena di kecamatan juga hanya 25% kehadiran pegawai. Jadi Bapak nggak sempat keluar. Ini pun keluar ditugaskan kepaksa karena wajib keluar Bapak menghadiri acara ya biasa orang-orang yang menghitung bansos-bansos RTLH. Sekarang Bapak ada di luar karena mewakili Pak Camat untuk kegiatan ngontrol perumahan-perumahan yang masih tidak layak huni.
Jadi akan mendapat bantuan tahun ini ya sebanyak 88 rumah di Kecamatan Cipayung ini. Mudah-mudahan semuanya ya dengan apapun kita ya, kalaupun kita tidak punya materi, kita punya tenaga, kalaupun kita tidak punya tenaga, kita punya pikiran. Kalau Pak dosen atau macam Mas Satrio ini pemikirannya yang dipakai oleh kita semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya pemikiran kita yang wawasan kita luas, dengan adanya adik-adik di kampus, semuanya akan maju. Saya berharap Mas Satrio atau Bapak dosen dari Kecamatan Cipayung ditambah lagi mahasiswanya, jadi dibagi misalnya per kelurahan gitu. Kalau sudah di perkelurahan, insya Allah kalau masa pandemi ini nggak ada, saya akan turun langsung ke lapangan untuk saling membantu adik-adik, ya kita saling sharing bagaimana biar supaya wilayah yang kita tinjau itu akan lebih maju. Ya, dan saya ucapkan selamat, mohon maaf ya, bicara saya ngalor ngidul karena memang tugas saya banyak. Jadi terima kasih kepada adik-adik dan selamat bertugas, semoga lulus dan sampai akhir wisuda, dan kembali lagi kalau bisa ke Cipayung, bantu lagi Bapak untuk meningkatkan kesejahteraan terutama perekonomian di Kecamatan Cipayung. Apalagi di Cipayung ini udah lengkap, Bu Evi tadi itu sesepuhnya itu UKM. Bapak sengaja mengangkat beliau sebagai ketua ya, sebagai ketua UKM karena Bapak sudah di setiap tahun mengadakan pameran. Artinya pameran produk-produk UKM. Ya, terserah nanti kalau dari mahasiswa ada yang punya produk apapun ya, itu tanya Bu Evi dah ya, kirim ke kecamatan. Itu kita jual sama-sama lebih murah. Syukur-syukur ya, anggaran dari pemerintah ini cukup. Jadi masyarakat ke situ cuma bawa kupon, belinya gratis gitu. Nanti kuponnya itu sama UKM ditukarin lah ke Pak Suryadi. Gitu. Kalau ada duitnya dikasih, nggak ada duitnya utang. Ya, jangan Pak. Hanya itu yang saya sampaikan. Ya, mohon maaf, Mas Satrio, ya saya kembalikan. Dan saya selaku pihak pemerintahan, mohon maaf apabila kurang berinteraktif karena memang di kantor ini cuma 25%, dari 20 paling 5 orang ya, 1 orang kasih sehari, yang 3 staf pelayanan. Jadi tidak bisa langsung ke bawah ya. Pada saat itu memang berapa kali minta saya agar ikut turun ke bawah, tapi Pak Camat jangan ditinggal kantor, ya udah nggak berani saya. Ya mohon maaf ya. Lain kali kalau tidak COVID, insya Allah saya akan all out ke bawah untuk memajukan wilayah kita. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan, berikut dengan doa, harapan, juga hal-hal yang kontribusi yang sudah diberikan Bapak dari Pak Suryadi kepada kita selaku Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Cipayung. Baik, langsung saja kita beranjak kepada inti acara pada hari ini, yaitu pemaparan presentasi pelaporan program KKNT Depok Kota 02. Mungkin bisa next slide. Jadi dari program-program yang telah kita lakukan sebenarnya terdiri dari 3 pilar, dan ini adalah 5 program kerja yang kita lakukan. Yang pertama ada workshop bisnis, penyuluhan pertanian, budik damber, pasca panen, dan juga rekonstruksi lahan. Sebelum saya serahkan kepada para masing-masing penanggung jawab dari setiap program kegiatan ini, saya mempersilahkan operator untuk menampilkan video dari keseluruhan kegiatan, dari rekap kegiatan, dari workshop bisnis hingga rekonstruksi lahan yang telah kami lakukan. Dipersilahkan. Yang terhormat kepada Ibu Insinyur M. Miriana selaku Ketua KWT Lembaga Indah. Siapa kita? Yang semangat dong, jangan libatkan perasaan dulu. Kalau sedikit jangan terlalu sedih, bisa aja. Kalau banyak jangan terlalu senang. Nah, di sini aku mau masukin nomor handphone aku. Nah, jadi di sini ada Suaranya bukan ini, yang tinggal diedit aja bisa. Nanti totalnya akan terhitung sendiri. Oke, teman-teman hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih nih, ada sama tadi kita nih Mas Tio
Baik, suara saya apakah terdengar jelas? Terdengar dengan jelas, Anissa. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memaparkan program yang pertama, yaitu workshop bisnis. Jadi workshop bisnis ini merupakan program yang terdiri dari 2 kegiatan utama. Yang pertama berupa seminar daring mengenai pembukuan keuangan dan pemasaran digital, serta pendampingan daring selama 1 minggu. Untuk pelaksanaannya, seminar daring dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Juli melalui Zoom meeting, yang dihadiri oleh 4 anggota KWT, 1 penyuluh pertanian, 1 narasumber, 9 anggota KKN, dan 6 masyarakat umum. Sedangkan untuk pendampingan dilakukan oleh 9 anggota KKN yang mendampingi 14 anggota ibu-ibu KWT melalui WhatsApp chat pada waktu 7-12 Juli, di mana masing-masing dari kami melakukan japri kepada ibu-ibu sekalian untuk menanyakan permasalahan dan sekiranya apakah ada bantuan yang mereka butuhkan terkait dengan pencatatan keuangan dan pemasaran digital. Kemudian untuk pencapaian dari program ini adalah sasaran berpartisipasi aktif dalam program dengan berlatih melakukan pembukuan sederhana dan pemasaran secara online. Kemudian di akhir program juga terdapat testimoni dari 4 anggota KWT, di mana ibu-ibu sekalian merasa terbantu dengan adanya workshop ini dan merasa akan lebih bermanfaat lagi jika diadakan secara offline. Namun dengan adanya keterbatasan pandemi saat ini, maka kami hanya melakukan secara online. Kemudian untuk keberlanjutan program, untuk jangka pendeknya kami melakukan pendampingan melalui WhatsApp tadi. Kemudian untuk jangka panjangnya kami menyediakan video YouTube berupa tayangan recording dari workshop bisnis. Kemudian juga terdapat link Google Drive yang isinya terdapat bahan-bahan untuk melakukan pembukuan keuangan dan untuk tata cara pemasaran digital. Seperti itu. Kemudian next. Ya, berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan kami, di mana yang sebelah kiri merupakan poster kami, yang kanan merupakan kegiatan Zoom dari workshop bisnis. Selanjutnya. Oke, baik. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu penyuluhan pertanian, di mana penyuluhan pertanian ini merupakan pemberdayaan pertanian berupa edukasi non formal untuk KWT Lembagria Indah. Untuk materinya itu ada penataan lahan sempit dan pengendalian hama, terutama untuk hama tikus yang sering terjadi di KWT Lembagria Indah. Nah, untuk pelaksanaannya ini sudah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2020 melalui Zoom meeting dengan jumlah peserta sekitar 21 peserta. Nah, untuk pencapaiannya anggota KWT di sini sudah cukup aktif bertanya dan menanyakan mengenai hal-hal apa saja yang selama ini terjadi di lingkungan mereka. Nah, untuk keberlanjutan programnya, kami menyediakan nanti ada berupa poster edukasi yang akan kami berikan kepada pihak KWT dan juga ada bahan ajar melalui link YouTube yaitu recording seminar yang telah kita lakukan. Next-nya. Nah, ini merupakan dokumentasi kegiatan seminar penyuluhan pertanian yang sudah kami lakukan. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih Sekar. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan untuk program Budik Dambar. Untuk program ini yaitu pemanfaatan lahan sempit yang menghasilkan sumber protein. Dengan teknik ini merupakan pengembangan dari aquaponik, di mana ikan dan tanaman itu dapat tumbuh di dalam satu wadah yang sama. Dalam pelaksanaannya ini sudah terdapat video edukasi yang sudah dipublikasikan di YouTube KKNT Depok 02, serta tata cara pembuatan Budik Dambar itu sendiri. Turun lapang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, yang dihadiri oleh 5 anggota kelompok KKN dan juga 5 anggota KWT Lembagria Indah. Nah, dilakukannya kegiatan pemeliharaan dan perawatan Budik Dambar melalui WhatsApp Group sebagai bahan diskusi bersama dengan ibu-ibu KWT. Dalam pencapaiannya,
Keberhasilan terbentuknya yaitu perwarupa kegiatan Budik Damber yang sebelumnya sudah terdapat di video yang akan disimpan dan dilakukan pemeliharaan pada lahan perkarangan KWT Lembah Gria Indah. Selanjutnya, untuk keberlanjutan program Budik Damber ini dimonitoring secara online melalui grup WhatsApp yang telah dibuat bersama anggota KWT sebagai sarana diskusi. Hasil Budik Damber ini juga dapat dimanfaatkan secara mandiri oleh KWT agar dapat memaksimalkan lahan sempit. Berikut merupakan dokumentasi untuk hasil jadi perwarupa Budik Damber yang seperti ada foto di sebelah kanan. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah mengenai program pasca panen. Dalam program pasca panen ini kami akan membuat produk yaitu jamu bubuk. Jadi deskripsi kegiatan, jadi yang kita ketahui yaitu pasca panen itu mencakup seperti pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyajian, penyimpanan, dan pengemasan juga. Nah, pada pembuatan jamu bubuk ini yaitu kami memakai tanaman toga seperti kunyit, jahe untuk dibuatkan menjadi jamu bubuk yang dikemas agar mempunyai umur simpan yang lebih lama dan dapat dikomersialkan. Pelaksanaannya untuk jamu bubuk ini terdiri dari 2 bagian, ada secara online maupun secara offline. Yang pertama itu secara online, itu kami memberikan yaitu video-video mengenai pembuatan jamu bubuk serta modul, dan kami juga melakukan diskusi-diskusi mengenai label kemasan agar jamu bubuk ini dapat dikomersialkan dan mengenai kemasan agar kemasan tepat untuk produk jamu bubuk ini memiliki umur simpan yang cukup lama. Kemudian untuk online-nya juga kami juga bertanya kepada ibu-ibu melalui Google Form mengenai testimoninya pembuatan jamu bubuk ini, dan alhamdulillah respon dari ibu-ibu KWT cukup baik video maupun modul sangat bermanfaat bagi ibu-ibu KWT. Kemudian untuk secara offline yaitu kami melakukan turun langsung ke lapangan bersama ibu-ibu KWT membuat jamu bubuk juga, dan kami juga berdiskusi juga mengenai tentang kemasan dan label yang tepat untuk jamu bubuk tersebut. Serta kami membantu salah satu ibu KWT dalam membuat label kemasan jamu bubuk cair mereka. Kemudian dalam pencapaian ini yaitu kami bersama ibu-ibu KWT berhasil membuat jamu bubuk tersebut. Kemudian kami juga berhasil mendesain label kemasan yang tepat dan mencari pasangan yang tepat yaitu kemasannya yaitu kemasan standing pouch untuk jamu bubuk agar jamu bubuk tersebut memiliki umur simpan yang cukup lama. Kemudian untuk keberlanjutan program ini yaitu kami menyediakan modul yang berisi lengkap mengenai tanaman-tanaman toga, cara pembuatan, cara penyajian jamu bubuk tersebut. Kemudian kami juga mempunyai grup WhatsApp sehingga ibu-ibu KWT dapat tetap lanjut berdiskusi apabila masih ada yang ingin ditanyakan seperti mengenai label kemasan atau kemasan yang tepat untuk jamu bubuk tersebut. Mungkin bisa di next selanjutnya. Nah, ini dokumentasi dari kami. Ada foto mengenai kemasannya, ada standing post di sana, kemudian ada foto juga mengenai kami dengan ibu KWT membuat jamu bubuk, dan yang terakhir ada contoh produk akhirnya, prototipenya. Mungkin bisa dilanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku PJ dari Rekonstruksi Lahan, Raffi Wicaksoto, izinkan saya untuk menjelaskan tentang program ini sendiri. Yang pertama, deskripsi kegiatan. Rekonstruksi lahan tersusun oleh 2 jenis kegiatan, yang diantaranya adalah penyiangan, yang merupakan pemangkasan maupun pencabutan gulma atau tanaman liar di lahan, dan penataan tanaman sesuai dengan kondisi lahan, yang bertujuan untuk merapikan serta memperindah lahan. Pencapaian dari kegiatan ini adalah dan letak tanaman serta akses pada arah masuk lahan menjadi lebih rapi dan memudahkan dalam pemilihan yang dibutuhkan. Tata cara pelaksanaannya antara lain, kegiatan dilakukan secara turun lapang, dilaksanakan pada hari Rabu 4 Agustus 2021 di lahan target yang berlokasi di Perumahan Lembah Gria Indah. Dihadiri oleh 8 anggota KKN bersama ibu-ibu KWT.
Keberlanjutan dari program ini sendiri antara lain perawatan dan penyiangan secara teratur kepada lahan, serta bila penambahan tanaman dilakukan, maka dapat dilakukan sesuai pola lahan yang telah tersedia. Ya, bisa di next. Berikut adalah ini dokumentasi dari program itu sendiri. Di yang paling kiri itu ada foto ketika dilakukannya pemangkasan serta penyiangan. Lalu yang di bagian tengah adalah pemisahan dari hasil yang sudah disiangi. Dan yang di paling kanan itu ada tanaman-tanaman yang ditanam ulang. Ya, bisa di next. Baik, terima kasih untuk para penanggung jawab dari setiap program yang sudah memaparkan hasil dan juga keberlanjutan tindak lanjut yang akan dilangsungkan dari program tersebut. Dan tiba saatnya saya membuka kesempatan untuk waktunya berdiskusi dan juga bertanya jawab seperti itu. Mungkin saya persilahkan untuk Ibu Evi dan juga Pak Bahtiar, sekiranya ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Baik, Mas. Sesuai dengan yang kemarin itu, yang pasca panen ya, itu bubuk jamu ya, Jamu jambuk bubuk. ya, jambuk. Betul. Ya. Itu ada baiknya adik-adik juga kayak menganalisa berapa jumlah biaya produksi dan dapatnya berapa banyak gitu, terus nanti dijualnya dengan harga berapa supaya nanti break even point-nya kalau sudah dapat penjualan berapa gitu ya. Jadi dari ilmu pasca panennya dapat, terus ilmu tentang pemasaran dan keuangannya juga ya, karena kan kalau bisa selain untuk dikonsumsi sendiri juga dijual ya, karena menjadi tambahan keluarga. Itu saya kira. Terus saya masih berharap kita ketemu lagi sekali ya, mungkin sekedar berfoto bareng lah, karena ini kan nggak semua ibu-ibu ikut ya. Terus kemudian ya kita buat kenang-kenangan gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Benar Ibu. Jadi rencananya pada hari Kamis nanti atau lusa kami akan melakukan turun lapang kembali. Harapannya tidak jadi yang terakhir kalinya ya, sesuai tadi yang sudah disampaikan Bu Evi juga. Ketika mungkin kalau kita mau soan, kita mau silaturahmi ke Lembah Gria Indah, dipersilahkan gitu. Dan harapannya kami ingin memfinalisasi dan merampungkan Bu Evi segala hal berkaitan dengan rekonstruksi lahan dan juga penanaman. Seperti itu. Baik, untuk diskusi selanjutnya dipersilahkan mungkin dari Pak Iqbal terlebih dahulu. Ada yang ingin diskusikan atau ditanyakan Bapak Iqbal? Masih belum masuk, Bapak, untuk suaranya. Kan Bapak, sepertinya sudah masuk, Pak.
Pak Iqbalnya unmute gitu, Mas. Iya, masih di unmute sepertinya. Iya, baru gabung. Iya, baik. Share screen-nya di close aja. Siapa? Operator mungkin bisa diminta Satu bantuan. lagi kali Mas Satrio. Kemarin itu, maaf, boleh ya? Silahkan, Bu Evi. Kemarin itu produknya Ibu belum nyobain. Masih ada ya? Masih, Bu. Masih ada Bu, itu. nanti dikasih. Iya, soalnya kan Ibu nggak tahu kalau kalian itu, mohon maaf ya, ke lapangan lagi. Jadi Ibu ketiduran. Kemarin itu tahu-taunya hujan deras kan, terus ada yang bilang bahwa mahasiswa baru selesai. Astagfirullahaladzim, sampai sore gitu. Saya pikir udah selesai. Maaf ya. Jadi ya maklum lah. Karena ya ibu-ibu kan kesibukannya, kalau katanya ibu-ibu kan dari matahari belum ada sampai udah tenggelam, masih ada kegiatannya gitu. Maaf ya, Mbak Nisa, Mas Ihsan, semua. Ya kalau memang masih ada, ya nanti kalau pas kita ngumpul, kita minum bareng gitu ya. Ya, boleh. Siap. Boleh. Siap, ya. Siap, Bu Evi. Nanti hari Kamis ya, Bu, kita berarti terus bisa. Ibu pesen EM4 ya? EM4 ya? Ya, iya, udah di ini enggak, Mbak Nisa? Udah di online, enggak online ya itu? Iya, sudah dipesan Ibu. Insya Allah hari Kamis dibawain. Oh, baik, terima kasih. Ya kan, pengen nyoba juga di rumah gitu. Iya, betul. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Ada Evi. Bu Kustiani itu di situ juga. Iya, selamat datang juga untuk Ibu Kustiani, selaku anggota dari kelompok wanita tani dari Lembah Kria Indah. Pak Iqbal? Pak Iqbal kayaknya sibuk nih di kantor soalnya. Ya, ada tamu. Ya, tadi ada tamu tadi pas habis tamu pulang sinyalnya baterainya habis nih, nggak kontrol. Jadi udah selesai ya? Tinggal kapan terakhir, Pak? Nih, Mas. Tinggal hari Kamis, Bapak. Yes. Ya, lusa. Iqbal hadir, Pak Iqbal, Kamis. Apa? Hadir, Kamis. Insya Allah, Bu, jam berapa? Ya, jangan terlalu pagi lah. Udah absen dulu kali dari kantor. Emang jam berapa caranya? Kamis. Jam berapa Mbak Nisa, Mas Ihsan? Kalau kami ke sana dari pagi jam 8 sih, Bu. Paling ke kebunnya dulu ya, kalau emang masih siap-siap Ibu yang lain. Mungkin nanti ke Bu Evi jam 9 ya, Bu ya? Baik. Salah. Ke kebun atau di rumah saya? Kita sih ada acara di kebun juga, Bu, untuk memonitoring. Mungkin ke kebun dulu ya, kalau terlalu pagi. Oke. Ya, mungkin kalau ibu-ibu sih sekitar jam 9:30 ya, baru bisa ke kebun ya, Dek. Ya. Kan sambil berjemur. Iya, betul. Baik. Terima kasih Bu Evi, terima kasih juga Pak Iqbal. Mungkin dari Pak Bahtiar dan Bu Kustiani ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Mungkin Pak Bahtiar, dipersilakan Bapak. Iya, kita sama-sama tahu bahwa di dunia sekarang Mohon maaf, sepertinya Pak Bahtiarnya agak terkendala jaringan. Sudah baik. Mohon maaf Pak Bahtiar, putus-putus. Iya. Oh iya, baik. Ya, kita sama-sama paham bahwa zaman saya dulu yang menang itu biasanya yang unggul secara kompetitif ya.
Unggul bisa dari sumber bahan baku, harga, dan lain-lain. Sekarang itu dunianya orang yang unggul adalah orang yang bisa kolaboratif gitu. Nah, saya berharap bahwa apa yang terjadi selama KKN itu ada kolaborasi baik di internal kalian maupun nanti di tempat KKN itu dengan warga. Nah, sekarang waktunya untuk membuktikan kolaborasi itu nyata, punya dampak. Nah, kolaborasi seperti apa yang dimaksud? Itu harapannya adalah kolaborasi ya mungkin dalam hal bisnis kalian punya keunggulan apa, tapi ibu-ibu setempat itu punya keunggulan apa. Itu kan sesuatu yang kolaboratif. Dalam konteks bisnis ya. Kelihatannya sinyalnya agak putus lagi. Ya kolaborasinya begitu macam-macam ya, dari bisa dalam konteks bisnis, dalam konteks kolaborasi nanti. Tapi yang jelas semua ukurannya adalah jadi manusia paling bermanfaat buat orang lain. Gitu. Itu sih pesan saya. Jadi ya supaya nanti bisa lanjut lagi, jangan berhenti di KKN. Siap, Pak Bahtiar. Terima kasih untuk pesan yang diaturkan, terutama untuk berkolaborasi dan tidak berhenti sampai di KKN ini saja, rekan-rekan sekalian, tapi juga ada tindak lanjut seperti yang sudah disampaikan tadi. Seperti itu, mungkin dicukupkan untuk diskusi dan tanya jawab. Kita beranjak kepada acara penutupan dan juga penyerahan sertifikat. Dan acara penutupan beserta penyerahan sertifikat ini akan dipandu oleh Ketua dari kelompok KKNT Depok 02 kepada Mas Ihsan Aparirama. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Satrio. Izin mengambil alih sebentar. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Ihsan Aparirama selaku Ketua KKNT Depok Kota 02 dan juga mewakili dari peserahan dari APPM. Dari kami menyediakan berupa sertifikat sekalian buat mitra dan juga sekalian untuk dari kami ke mitra, yaitu kelompok wanita tani Lembah Gria Indah. Nah, jadi untuk sertifikat ini pada hari Kamis nanti kami akan dibingkai dan kami akan memberikan berupa hard copy-nya itu ke Bu Evi dan untuk ke Ibu KWT. Jadi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Evi selaku ketua kelompok wanita tani Lembah Gria Indah yang menjadi mitra dalam kegiatan kuliah kerja nyata tematik KKNT IPB University pada periode Juni sampai Agustus 2021. Dan saya juga terima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada semua pihak yang turut membantu dan juga turut menyukseskan seluruh kegiatan KKN dari seluruh kegiatan kami. Dan saya mengucapkan lagi mohon maaf apabila ada yang kurang dalam pelaksanaan kami. Kalau misalnya ada yang masih kurang dapat disampaikan nanti. Nanti akan kami coba lebih memperbaiki diri dan juga memperbaiki untuk masa depannya. Jadi setelah ini yang terjadi adalah kolaborasi antara 9 mahasiswa IPB bersama dengan istilahnya lebih mengenal lebih dekat lagi dengan Kota Depok yang tersayang. Salah satu contohnya ini di Cipayung dengan mengenal KWT. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya cukupkan pada sesi ini. Terima kasih. Saya berikan lagi ke Mas Satrio. Terima kasih Mas Ihsan atas penyerahan sertifikat dan ucapan terima kasih terkhusus kepada Kecamatan Cipayung dan juga mitra kita yaitu kelompok wanita tani Lembah Gria. Dan mungkin sebelum kita tutup acara hari ini dengan prosesi dokumentasi, mungkin waktu yang diberikan selama KKN kurang lebih 40 hari, mungkin tidak cukup untuk kita membawa suatu perubahan yang terlalu besar, baik itu bagi Kecamatan Cipayung, baik bagi KWT Lembah Gria. Namun satu yang pasti, kita sama-sama belajar, dan kita sama-sama mengerti, dan kita menjadi suatu ajang berkolaborasi, seperti itu. Dan juga mungkin ini menjadi suatu, harapannya tidak menjadi suatu akhir,
tapi menjadi suatu awal yang sangat baik untuk kita semua untuk dapat terus berkolaborasi selanjutnya, dan kita juga dapat menebarkan banyak lagi manfaat, terutama untuk Kota Depok seperti itu. Dan juga harapannya segala hal yang telah kita lakukan selama 40 hari ke belakang menjadi bekal yang baik, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian, untuk menjadi suatu aset yang bernilai dan berharga, pengetahuan, ilmu, dan implementasi untuk masa yang akan datang. Baik, mungkin saya meminta dengan hormat kepada seluruh rekan-rekan, juga ibu dari KWT, Pak Bahtiar, juga Pak Iqbal untuk mengaktifkan kamera. Kita akan melangsungkan prosesi dokumentasi pada siang hari ini sebagai penutup dari acara Lokakarya KKNT Depok Kota 02. Mungkin bisa dibantu dari operator untuk prosesi dokumentasi. Ya, sesi dokumentasi akan dipandu oleh saya. Dimohon untuk para hadirin untuk menyalakan kameranya. Akan saya hitung sampai 3, lalu akan saya screenshot. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi untuk yang gaya formal. 1, 2, 3. Kemudian akan dilanjutkan dengan gaya bebas atau dengan gaya Cipayung ya. Gaya Cipayung dulu, gaya Cipayung. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian akan dilanjutkan dengan gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Pak Bahtiar. Baik. Terima kasih banyak untuk kebahagiaan, untuk setiap cerita, dan untuk setiap hal yang telah kita lalui bersama, dan juga terkhusus pada acara Lokakarya yang kedua hari ini sudah resmi ditutup, dan ucapan terima kasih saya haturkan khusus kepada Ibu Evi Riana selaku Ketua KWT, Bapak Iqbal selaku penyuluh Kecamatan Cipayung, dan juga Bapak Muhammad Bahtiar selaku dosen pembimbing lapang. Meskipun hanya pengganti, tapi juga membawa satu kebahagiaan dan membawa satu inspirasi pada siang hari ini. Baik, mungkin dicukupkan, dan ini adalah ucapan terima kasih kepada KWT Perumahan Lembah Gria Indah, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Dari kami, kelompok Depok Kota 02. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya tutup, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Semuanya. Semuanya. Banyak Ibu Bapak. Terima kasih. Izin les. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Terima banyak Ibu Bapak. Makasih. Terima kasih Bu. Sampai ketemu hari Kamis. Dah. Atur nuhun.